Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noela Restumorang dari Universitas Pelita Harapan, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kromatografi dengan mata kuliah Instrumen Laboratorium Medik oleh Bapak Ahmad Fauroji, JS, SSI, MSc. Topik yang akan saya bahas yaitu apa itu kromatografi, pemisahan dengan kromatografi, klasifikasi kromatografi, klasifikasi berdasarkan mekanisme pemisahan, kromatografi partisi, kromatografi kertas, kromatografi gas, ring promise liquid kromatografi atau HPLC, kromatografi kolom, liquid kromatografi kolom, fase diam, fase gerak berupa campuran dari 2 atau lebih campuran Fg, cara pemisahan, hal yang terjadi setelah pemisahan, tips pemeliharaan kromatografi cair, dan tips pemeliharaan kromatografi gas. Apa itu kromatografi? Kromatografi atau kromatografi dikenal oleh Sweet pada tahun 1906, chroma atau color, dan graphy atau white. Kromatografi adalah satu teknik untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisika dan kimia masing-masing komponen. Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling banyak digunakan untuk analis. Yang pertama, kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, jenis campuran senyawa. Yang ketiga, memiliki akurasi dan presisi yang baik. Yang keempat, dapat dikombinasikan dengan metode lainnya. Yang kelima, teknik pemisahan komponen dalam campuran di mana analit terdistribusi dalam fase gerak dan fase diam. Yang keenam, dasar kromatografi yaitu mengubah sistem keseimbangan statis menjadi dinamis antara fase diam menjadi fase gerak. Selanjutnya yaitu pemisahan dengan kromatografi. Yang pertama, kromatografi lebih baik daripada ekstraksi. Yang kedua, diibaratkan dengan corong pemisah yang saling berhubungan, yang bergerak dari atas ke bawah di mana pada setiap corong pisah terjadi pemisahan yang terjadi secara berulang. Yang ketiga, permukaan antar fase pada kromatografi lebih besar karena luar permukaan kotak lebih besar. Yang keempat, pemisahan senyawa dapat diamati dengan perbedaan waktu retensi atau TR atau waktu yang diperlukan oleh analit dari awal pemisahan hingga akhir pemisahan dari kromatogram. Yang kelima, pemisahan lama analit berinteraksi dengan fase diam. Semakin lama juga analit keluar dari sistem dan TR akan semakin besar. Lanjutannya, yang keenam, terdapat suatu konstanta yang menyatakan kecepatan migrasi solut menjadi fase diam. Yang ketujuh, kecepatan migrasi solut dipengaruhi oleh perbandingan distribusi atau D yang ditentukan oleh afinitas relatif solut pada fase diam dibanding fase gerak. KD atau kadar senyawa dalam fase diam dibagi dengan kadar senyawa dalam fase gerak. Jadi, semakin besar harga KD suatu senyawa, maka waktu retensinya akan semakin besar karena interaksi dengan fase diam besar dan migrasinya semakin lambat. Kemudian, klasifikasi kromatografi. Kromatografi terbagi atas dua, yaitu kromatografi gas dan juga kromatografi cair. Kromatografi cair terbagi atas dua, yaitu planar dan kolom. Planar terbagi atas dua, yaitu kertas dan lapis tipis, dan juga kolom terbagi atas dua, yaitu terbuka dan tertutup. Klasifikasi berdasarkan mekanisme pemisahan. Yang pertama, kromatografi adsorpsi. Yang kedua, kromatografi pertukaran ion. Yang ketiga, kromatografi partisi. Dan yang keempat, size exclusion kromatografi atau SEC. Kriteria fasa mobil namanya adalah kromatografi cair dan kromatografi gas. Kriteria mekanisme namanya adalah kromatografi pertukaran ion, kromatografi gel, kromatografi adsorbs, dan kromatografi partisi. Kriteria fasa stasioner atau
fase diam, namanya adalah kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Komponen utama kromatografi adalah fase stasioner dan fase gerakan, dan kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada jenis fase mobil dan mekanisme pemisahnya. Alat yang digunakan pada kromatografi konvensional biasanya terdiri atas kolom yang di dalamnya diisikan fase stasioner atau fase diam atau padatan atau cairan. Campuran ditambah ke kolom dari ujung satu dan campuran akan bergerak dengan bentukan pengembang yang cocok atau fase stasioner mobil. Pemisahannya dicapai oleh perbedaan laju turun masing-masing komponen dalam kolom yang ditentukan oleh kekuatan absorpsi atau koefisien partisi antara fase mobil dan fase diam. A. Kromatografi partisi. Yang pertama, lapisan cairan sebagai fase diam yang diembankan sebagai suatu padatan akan mendistribusi senyawa yang akan dipisahkan dan membentuk keseimbangan dengan fase gerak. Yang kedua, prinsip kromatografi partisi dapat dijelaskan dengan hukum partisi yang ditetapkan pada sistem multikomponen. Dalam kromatografi partisi, ekstraksi terjadi berulang dalam satu kali proses. Yang ketiga, dalam percobaan, zat terlarut didistribusikan antara fase stasioner dan fase mobil. Fase stasioner adalah absorben dan fase mobil adalah molekul pelarut yang mengisi ruang antar partikel yang terabsorpsi. Contohnya kromatografi partisi yaitu kromatografi kolom yang digunakan luas karena sangat efisien untuk pemisahan senyawa organik. Selanjutnya yang B, kromatografi kertas. Mekanisme pemisahan dengan kromatografi kertas prinsipnya sama dengan mekanisme pada kromatografi kolom. Absorpsen dalam kromatografi kertas adalah kertas saring, yakni selulosa. Cara kerjanya yaitu sampel akan dianalisis, ditotolkan ke ujung kertas yang kemudian digantung dalam wadah. Kemudian dasar kertas sering dicelupkan ke dalam pelarut yang mengisi dasar wadah. Fase mobil atau pelarut dapat saja beragam berupa air, etanol, asam asetat, atau campuran pelarut ini atau lainnya dapat digunakan. Selanjutnya, menurut kimiawan Inggris Richard Lawrence Millington C. atau dari 1914 sampai 1994 adalah orang pertama yang menggunakan metode analisis asam amino dengan kromatografi kertas. Saat campuran asam amino menaik ke lembar kertas secara vertikal karena ada fenomena kapiler. Partisipasi asam amino antara fase mobil dan fase diam atau air yang terabsorpsi pada selulosa berlangsung berulang-ulang. Ketika pelarut mencapai ujung atas kertas, proses dihentikan. Setiap asam amino bergerak dari titik awal sepanjang jarak tertentu. Dari nilai R, masing-masing asam amino diidentifikasikan. Kromatografi kertas diterapkan untuk analisis campuran asam amino dengan sukses besar, karena asam amino memiliki sifat yang sangat mirip dan asam amino larut dalam air dan tidak mudah menguap atau tidak mungkin didistilasi. Pemisahan asam amino dalam masa paling sukar yang dihadapi kimiawan di akhir abad 19 dan awal abad 20. Jadi penemuan kromatografi kertas merupakan berita sangat baik bagi mereka. Kromatografi kertas 2 dimensi atau 2D menggunakan kertas yang luas, bukan lembaran kecil, dan sampelnya diproses secara luas dimensi dengan 2 pelarut. Selanjutnya yaitu yang C, kromatografi gas. Campuran gas dapat dipisahkan dengan kromatografi gas. Fase stasioner dapat berupa padatan atau kromatografi gas padat, atau cairan kromatografi gas cair. Umumnya, untuk kromatografi gas padat, sejumlah kecil padatan inert misalnya karbon teraktivasi, alumina teraktivasi, silika gel atau saringan molekular diisikan ke dalam tabung logam yang panjangnya 2-10 meter dan tipis. Fase mobil adalah gas semacam hidrogen
hidrogen atau argon, dan disebut gas pembawa. Pemisahan gas bertitik rendah seperti oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida dapat menggunakan metode cair gas. Dalam kromatografi gas cair fase, diamnya dapat berupa yang pertama ester seperti ftalyl dodeoxysulfat yang diabsorpsi di permukaan alumina teraktivasi. Yang kedua, silika gel atau penyaring molekular digunakan sebagai fasa diam dan diisikan ke dalam kolom. Campuran senyawa yang mudah menguap dicampur dengan gas pembawa disuntikkan ke dalam kolom, dan setiap senyawa akan dipartisi antara fase gas atau mobil dan fase cair atau diam mengikuti hukum partisi. Senyawa yang kurang larut dalam fase diam akan keluar lebih dahulu. Metode ini khususnya sangat baik untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap seperti hidrokarbon dan ester. Analisis minyak mentah dan minyak siri dalam buah telah dengan sukses dilakukan dengan teknik ini. Efisiensi pemisahan ditentukan dengan besarnya interaksi antara sampel dan cairannya. Disarankan untuk mencoba fase cair standar yang diketahui efektif untuk berbagai senyawa. Berdasarkan hasil ini, cairan yang lebih khusus kemudian dapat dipilih. Metode ini dideteksi akan mempengaruhi kesensitifan teknik ini. Metode yang dipilih akan bergantung apakah tujuannya analisik atau preparatif. Selanjutnya yaitu yang D, High Performance Liquid Chromatografi atau HPLC, digunakan untuk pemurnian, misalnya untuk keperluan sintetis senyawa organik skala besar atau HPLC, atau disebut sebagai High Precision Liquid Chromatografi atau High Performance Liquid Chromatografi. Secara ekstensif digunakan. Bila zat terlarut dengan pelarut yang cocok, zat tersebut dapat dianalisis. Ciri teknik ini adalah penggunaan tekanan tinggi untuk mengirim fase mobil ke dalam kolom. Dengan memberikan tekanan tinggi, laju dan efisien pemisahan dapat ditingkatkan dengan besar. Silika gel atau oktadesilsilan yang terikat pada silika gel digunakan sebagai fasa stasioner. Fasa stasioner cair tidak populer. Kolom yang digunakan untuk HPLC lebih pendek daripada kolom yang digunakan untuk kromatografi gas. Sebagian besar kolom lebih pendek dari 1 meter. Kromatografi penukaran ion menggunakan bahan penukar ion sebagai fasa diam dan telah berhasil digunakan untuk analisis kation, anion, dan ion organik. Selanjutnya yaitu E, kromatografi kolom. Yang pertama, partisi zat terlarut berlangsung di pelarut yang turun ke bawah atau fase mobil yang pelarut terabsorpsi oleh absorben atau fase stasioner. Yang kedua, selama perjalanan turun, zat terlarut akan mengalami proses absorpsi dan partisi berulang-ulang. Yang ketiga, laju penurunan berbeda untuk masing-masing zat terlarut dan bergantung pada koefisien partisi masing-masing zat terlarut. Yang keempat, akhirnya zat terlarut akan terpisah membentuk beberapa lapisan. Yang kelima, akhirnya masing-masing lapisan dielusi dan dengan pelarut yang cocok untuk memberikan spesimen murninya. Nilai R didefinisikan untuk tiap zat terlarut dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan atau jarak yang ditempuh zat terlarut per jarak yang ditempuh pelarut per fasa mobil. Selanjutnya yaitu liquid chromatografi kolom. Fase diam yang berada di dalam kolom atau tabung berada dalam suatu tabung yang terbuat dari kaca atau polimer dengan adanya aliran Fg. Maka gaya gravitasi akan bekerja bila kolom pada posisi tegak. Jika diperlukan tekanan positif dari atas atau perlu adanya vakum dari bawah, maka kolom dapat pada posisi horizontal. Dinding yang bening akan membuat proses pemisahan dapat diamati secara visual untuk senyawa berwarna atau menggunakan sinar UV. Yang pertama, fase diam. Fase diam atau absorben atau penjerap menjadi berupa zat. Fase diam yang paling umum, silika gel SiO2, alumina Al2,
ketiga, serbuk selulosa. Kromatografi kolom dapat juga menggunakan teknik kromatografi pertukaran ion, kromatografi fase terbalik, kromatografi pertukaran ion. Fase diam berbentuk yang pertama serbuk halus atau gel mikropori untuk peningkatan luas permukaan. Yang kedua, perlu diperhitungkan rasio antara berat fase diam dan berat kering campuran analit yang dapat diaplikasikan ke dalam kolom. Untuk kolom silika, rasio berada antara 2:1 hingga 100:1 bergantung pada pendekatan jarak elusi antar komponen analit. Ukuran partikel fase diam pada kromatografi kolom dipercepat biasanya lebih halus daripada kromatografi kolom gravitasi, misalnya silika gel untuk kromatografi dipercepat berukuran antara 40 sampai 63 mikrometer. Sementara untuk kromatografi gravitasi antara 63 sampai 200 mikrometer. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak atau eluen dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2 sampai 0,8 untuk meminimalkan waktu dan jumlah eluen yang diperlukan selama kromatografi. Eluen dapat dipilih berdasarkan daya pisahnya sehingga senyawa yang berada dapat dipisahkan secara efektif. Optimasi eluen dilakukan melalui uji pendahuluan berskala kecil, biasanya menggunakan lempeng KLT dengan fase gerak yang sama namun ukuran yang diperkecil. Yang pertama, laju alir dapat dibuat optimum untuk masing-masing pemisahan. Yang kedua, semakin cepat laju alir eluen yang meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melalui kolom sehingga meminimalkan difusi, menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Namun, laju aliran maksimum perlu dibatasi karena analit memerlukan waktu tertentu untuk berada pada kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak. Yang ketiga, kolom laboratorium sederhana bekerja dengan prinsip aliran gravitasi. Laju aliran kolom semacam ini dapat dinaikkan dengan menambah eluen baru di bagian atas fase diam, atau diturunkan dengan mengatur keran di bagian bawah. Yang keempat, laju aliran yang lebih cepat dapat diperoleh dengan menggunakan pompa atau gas bertekanan, misalnya udara nitrogen atau argon, untuk menekan pelarut melalui kolom atau kromatografi kolom kilat. Selanjutnya yaitu fase gerak berupa campuran dari 2 atau lebih FG berikut. Yang pertama, polaritas pelarut yang dilewatkan melalui kolom mempengaruhi tingkat pemisahan, di mana senyawa bergerak melalui kolom. Yang kedua, pelarut polar dapat lebih efektif digunakan untuk molekul polar campur untuk fase diam polar pada permukaan adsorben dan juga akan lebih baik meloloskan konstituen polar. Yang ketiga, akibatnya pelarut yang sangat polar akan bergerak bersama molekul yang sangat polar dengan cepat melalui kolom. Jika pelarut terlalu polar, gerakan menjadi terlalu cepat dan sedikit atau tidak ada pemisahan komponen campuran akan dihasilkan. Yang keempat, jika pelarut tidak cukup polar, tidak ada senyawa yang akan terelusi dari kolom. Pilihan yang tepat dari jenis pelarut sangat penting untuk keberhasilan penerapan kromatografi kolom sebagai teknik pemisahan. Yang kelima, thin layer chromatografi atau TLC. Umumnya digunakan untuk menentukan sistem pemisahan kolom kromatografi. Seringkali serangkaian sistem pelarut semakin polar digunakan untuk mengelusi kolom. Pelarut yang kurang polar pertama kali digunakan untuk mengelusi senyawa yang kurang polar. Setelah senyawa yang kurang polar berada di luar kolom, pelarut yang lebih polar ditambahkan ke kolom untuk mengelusi senyawa yang lebih polar. Kemudian cara pemisahannya yaitu yang pertama, buat larutan jenuh dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Yang kedua, buka keran penutup untuk membiarkan pelarut yang sudah berada dalam kolom mengering sehingga material terpadatkan rata pada bagian atas. Yang ketiga, kemudian tambahkan larutan secara hati-hati dari bagian atas kolom. Lalu bukakan keran kembali sehingga campuran berwarna akan diserap pada bagian atas material terpadatkan. Yang keempat, tambahkan pelarut baru melalui bagian atas kolom
Cegah sedapat mungkin, jangan sampai merusak material terpadatkan dalam kolom. Yang kelima, buka keran supaya pelarut dapat mengalir melalui kolom. Kumpulkan dalam satu gelas kimia atau labu di bawah kolom. Dan yang terakhir, karena pelarut mengalir kontinu, tetap tambahkan pelarut baru dari bagian atas kolom sehingga kolom tidak akan pernah kering. Nah, yang terlihat pada slide, hal ini adalah hal yang terjadi setelah pemisahan yang sering kali digunakan para analis. Dapat kita lihat pada tampilan slide ini. Selanjutnya yaitu tips pemeliharaan kromatografi cair. Yang pertama, perawatan pompa. Pompa infus tekanan tinggi adalah inti dari kromatografi cair. Cincin penyel pompa adalah bagian yang paling mudah aus. Kerusakan cincin penyegel dapat menyebabkan kebocoran cairan atau fluktuasi tekanan. Pengoperasian normal katup periksa sangat penting. Jika gagal, secara langsung akan mempengaruhi stabilitas laju aliran. Pompa bertekanan tinggi dalam kondisi normal adalah dasar dari analis kromatografi cair yang akurat. Pompa infus tekanan tinggi terdiri dari motor, perekam, batang pendorong, dan kepala pompa. Yang kedua, degassing fase gerak. Metode degassing yang umum termasuk pompa vakum, ultrasound, helium, blowing, dan lain-lain. Degassing ultrasonik memiliki keunggulan operasi sederhana dan biayanya rendah. Perawatan ultrasonik 10-20 menit sudah cukup untuk menghilangkan banyak pelarut organik atau campuran pelarut organik atau air. Umumnya ultrasonik 20-30 menit diperlukan untuk larutan 500 ml. Metode ini tidak mempengaruhi komposisi pelarut. Selama ultrasonik, perhatikan untuk menghindari dari kontak antara botol pelarut dan bagian bawah atau dinding tangki ultrasonik. Untuk menghindari pecahnya botol kaca dan tingkat cairan dalam wadah tidak boleh terlalu tinggi dari permukaan air. Metode degassing offline tidak dapat mempertahankan keadaan degassing pelarut. Dan yang terakhir yaitu tips pemeliharaan untuk kromatografi gas. Yang pertama, instrumen perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dipakai. Salah satunya pemeriksaan mungkin bisa dilakukan pada kolom guna mengetahui apakah ada lubang besar atau kebocoran akibat sering dipakai. Selain itu, pada sambungan gas kedap perlu dicek apakah tutup tanur tertutup rapat, serta memastikan bagian listrik masih bekerja secara optimal dan pastikan detektor terpasang dengan benar. Yang kedua, selanjutnya kita mulai mengalirkan gas ke kolom dengan cara membuka katup utama pada tangka gas. Namun, jika instrumen sudah lebih canggih lagi teknologinya, maka aliran gas bisa diatur secara aliran otomatis atau pengendali tekanan. Dalam mendeteksi kebocoran, kita bisa menggunakan larutan sabun dan selanjutnya kolom akan dipanaskan sampai suhu awal yang dikehendaki. Yang ketiga, pembahasan terkait dengan perawatan gas kromatografi atau verifikasi, kalibrasi, dan perawatan. Ini tentunya masih panjang penjelasannya. Secara aplikasi, dikembalikan pada teknologi yang ada pada masing-masing alat yang banyak beredar di laboratorium dengan tipe dan merek di pasaran. Demikian video pembelajaran saya mengenai kromatografi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, semoga dimaafkan. Sekian dan terima kasih.